Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua ya. Ini kita lanjut lagi panen ya teman-teman ya. Ini di lahan sawit abal-abal kita ya teman-teman ya. Ini lahannya ya semuanya ya sekitar 2 hektaran ya teman-teman, 2 hektar lebih ya teman-teman ya. Nah ya, untuk bibitnya sendiri kalau saya tanam pribadi untuk lahan 1 hektar itu ya 160 sampai 150 lah, 150 saya. Ya pokoknya satu kaplingnya itu ya, satu kapling atau 2 hektarnya itu ya sekitar 300-an pokok ya teman-teman. Kalau saya tanam 320, 310, 315 itu ya, dengan ukuran panjang 8,85 meter ya teman-teman. Karena sekarang kita untuk saya mulai tanam tahun 2012 teman-teman ya. Untuk sistem pancang saya dengan ukuran 8,5 kali 8,5 untuk pelepah panjang teman-teman ya. Ya lagi kita menggunakan 9,5 meter. Kenapa? Karena kita menggunakan panjang ukuran 9,5 meter yang sawit kita yang tua. Teman-teman bisa lihat di video ya. Biasa yang saya lihat sawit tua itu terlalu jarang ya teman-teman. Kalau sudah sawitnya berumur tinggi teman-teman, apalagi untuk sawit tua ini hasilnya memang kurang produktif sudah teman-teman. Nah, untuk ukuran panjang yang seperti punya saya ya 8,5 kali 8,5 meter ya teman-teman, itu harus atau wajib ya teman-teman ya, wajib untuk melakukan pruning setahun sekali teman-teman. Malah lebih bagus tuh 2 tahun, 1 tahun 2 kali ya, itu malah lebih bagus. Makanya saya menggunakan sistem turun pelepah ambil buah turun pelepah teman-teman, agar supaya kenapa seperti itu teman-teman, agar dia kena ukuran panjangnya seperti itu. Ini ya teman-teman, kan ukuran panjangnya agak rapat. Nanti kalau dia kita sistem orang yang apa ya, sistem ya perkebunan ya, menjaga pelepah 38 pelepah, ambil apa sistem curi buah ya teman-teman, atau sistem congkel, disisakan pelepahnya waktu panen. Itu biasanya kalau kita pakai sistem seperti itu untuk ukuran 9 meter kali 9 meter atau 10 kali 10 ya teman-teman ya. Itu memang tidak masalah ya teman-teman. Ini yang jadi masalah kalau ukuran seperti punya saya ini, ukuran yang agak rapat seperti ini teman-teman ya. Itu makanya kadang-kadang bilang jangan tanam terlalu rapat. Nah itu yang belum berpengalaman, tidak tahu sistemnya. Dan juga banyak yang ngomong jangan turun buah turun pelepah, nanti sawitnya jadi kurus. Nah itu karena belum tahu, belum terlalu pengalaman tentang sawit, barang sekedar saja nanam sawit, baru tahu dari TikTok dan YouTube saja ya teman-teman, tidak pernah praktek langsung. Kalau kita sudah praktek langsung dengan ukuran 8,58 kali 8,5 meter ini, kita sistem seperti itu, turun buah turun pelepah atau pruning 1 kali setahun, itu wajib teman-teman, wajib. Dan kemudian kalau mau mempertahankan buah seperti punya saya ini, walaupun sawit abal-abal teman-teman, saya tidak nanam sawit unggul ya, nah sawit abal-abal, bukannya saya bangga dengan sawit abal-abal, tidak teman-teman, tetapi sawit abal-abal inilah yang bikin saya besar, bikin saya punya uang, bikin saya bisa beli apa-apa, bisa saya nambah lahan. Itu sudah teman-teman. Karena banyak sekali berseliweran komentar-komentar, ada yang ngomong bibit abal-abal lebih bagus dari unggul. Nah itu kena orang iri dengkinya gede teman-teman ya. Kita sekedar di sini sekedar berbagi pengalaman saja. Apapun sawit teman-teman ya, rawat saja dulu. Sekalipun unggul, kalau tidak dirawat teman-teman ya, hasilnya tidak sempurna juga ya. Nah kita kembali lagi ke ukuran tadi. Nah untuk ukuran segitu teman-teman, itu wajib 1 kali setahun itu wajib untuk melakukan pruning teman-teman ya. Lakukan pruning. Kalau tidak pruning, nanti buahnya akan berkurang. Walaupun teman-teman tuh lakukan pupuk 3 kali setahun, kalau tidak jarang di pruning, otomatis buahnya akan kurang. Coba saja, praktek saja teman-teman, silahkan dipraktekkan. Ada juga sistem pemupukan orang itu yang katanya kalau sistem seperti punya saya ini seperti orang makan teman-teman. Saya akan melakukannya 5 kg per pokok ya, 5 kg per pokok dalam sekali setahun. Saya sekali aja mupuk dalam setahun. Katanya seperti orang makan, kalau kita satu penambah nanti dikasih makannya banyak betul, jadi enek. Nah itu dia ya, itu nah ini ya, ini karena kita punya prinsip masing-masing ya. Kalau saya prakteknya di lokasi itu tidak ngaruh sama sekali teman-teman, karena saya melakukan pemupukan 5 kg per 1 kali setahun. Buktinya hasilnya alhamdulillah, sawit abal-abal aja seperti ini hasilnya. Memang orang mengatakan
dalam satu kapling tuh 7 karung saja, lakukan 1 kilo 1 kilo, tapi 4 kali setahun. Kalau buat saya itu adalah buang-buang waktu teman-teman ya, buang-buang waktu. Karena untuk mengurus sawit, kalau bila lahannya di 10 hektar ke atas teman-teman, mungkin kalau 2 hektar bisalah dilakukan seperti itu teman-teman. 2 hektar atau 5 hektar bisalah lakukan seperti itu. Per 3 bulan kita lakukan pemupukan 7 karung per kaplingnya, bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau lahannya sedikit, kalau kita ada lahan TBM, habislah waktu kita. Dan apalagi seperti saya, semuanya mengupah teman-teman. Kalau kita sistem mengupah ini, ya untung-untung kalau ada karyawan yang sempat untuk melakukan pemupukan. Kalau enggak, bagaimana? Nah seperti itu, kita lakukan sendiri, waktu juga enggak sempat. Karena jujur saja, saya untuk sekarang masih merawat sawit TBM ini lebih, pokoknya sawit TBM umur 1 tahun sampai 3 tahun nih hancur-hancuran teman-teman. Belum ada hasilnya, mau kita gaji orang juga tekor teman-teman, karena belum ada hasilnya, enggak masuk kalkulasi. Terpaksa kita turun tangan sendiri untuk merawatnya. Nah seperti itu. Pokoknya enggak usah ragu teman-teman, mungkin ya kita punya cara masing-masing. Kalau cara saya, 1 kali 5 kg dalam setahun itu mempersingkat waktu, memperkecil biaya produksi, memperkecil biaya kerja ya teman-teman, karena kita mengupah semua, kita semuanya 1 kali setahun. Untuk penyemprotan pun 1 kali setahun. Untuk penyemprotan ini sebenarnya teman-teman, kalau mau hasilnya bagus, penyemprotan ini sebenarnya kalau bisa teman-teman itu, kalau ada alatnya ya, untuk menebas, sistem tebas saja, itu hasil sawit malah lebih stabil daripada kita lakukan penyemprotan sampai gundul. Lihat teman-teman, bisa lihat di video ya, untuk lokasi saya mana ada bersih, itu sengaja teman-teman. Kenapa? Untuk menjaga kelembapan tanah, karena sawit ini senang tanah yang lembab. Karena untuk rumput-rumput ini bisa menimbulkan humus. Kalau teman-teman semprot sampai gundul bersih, itu terlihat humusnya sangat tipis ya, sangat tipis. Beda halnya kalau kita menggunakan sistem seperti ini, humusnya tebal. Teman-teman lihat, untuk buahnya masih tetap stabil teman-teman ya. Waktu musim trek-treknya masih dapat, kita 1 kapling tuh masih dapat 2 ton teman-teman ya. 2 ton, 1,5 ton tuh masih dapat dalam 1 kaplingnya. Iya. Ada yang punya orang 15 hektar cuma dapatnya 2,5 ton, itu ada teman-teman. Nah ini kita dapat ini segini teman-teman. Nah ini kita sampai di pabrik ya teman-teman ya. Nah di pabrik posisi ngantri, memang ini sedikit lagi buah banyak karena bertemu di tahun baru, pabrik masa libur, jadi ditunda waktu panennya teman-teman ya. Makanya banyak mobil-mobil yang masuk, harga masih lumayan ya teman-teman ya, alhamdulillah. Tapi tiap malamnya sudah turun terus harga buah ya teman-teman ya. Tiap malamnya turun Rp40. Makanya untuk harga sampai 3.000 untuk pabrik saya ya. Kalau setiap pabrik itu beda-beda ya teman-teman ya. Beda-beda untuk untuk harga buahnya teman-teman. Kalau untuk pabrik di desa sebelah masih harganya 3.000-an. Kalau di sini mulai turun 29-an ya, berapa ya, murah sudah. Banyak setiap malam turun ya. Nah seperti itulah. Nah ini kondisi kita waktu di dalam pabrik seperti ini teman-teman ya. Di dalam pabrik kalau tempat saya diwajibkan menggunakan APD ya. APD seperti helm, celana panjang ya teman-teman, seperti itu. Tapi ya suka-suka lah, selagi tidak ditegur ya. Oke ya teman-teman ya, lanjut ya, kita mau pulang ini, mau lanjut muat. Nah untuk harga segini teman-teman. Nah ini kita lagi timbang kosong ya.